Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Majelis Jemaat PO Gereja Lahairoi mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah Minggu pagi tanggal 12 Juli 2020. Khusus kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang baru pertama kali menghadiri kebaktian di PO Gereja Lahairoi, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Selama kebaktian berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan. Mulai Minggu tanggal 5 Juli 2020, kita mengadakan ibadah Minggu di gereja era New Normal. Bagi jemaat yang belum mempersiapkan diri menerima firman Tuhan pagi ini, kami berikan kesempatan untuk berdoa pribadi dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kami mengundang dengan hormat jemaat berdiri, dan marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 dan 2. Saudara-saudara, pertolongan kepada kita sekalian hanyalah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah kehidupan
dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, kepadamu sajalah pujian dari jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Demikianlah firman Tuhan. Engkau adil, ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaan. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat Tuhan, mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 369 bait 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan.
Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Pengakuan dosa, kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengan rasa sesat dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Pemurah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dalam pengorbanan diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dalam kesaksian dan kuasa Roh Kudus, agar kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala pikiran, perbuatan, dan perlakuan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Berita pengampunan dosa, amanat hidup baru. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang berita pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Allah berfirman, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Terambil dari Yesaya 44 ayat 22. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima berkat Tuhan melalui sabda yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 375 bait 1.
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia Baki yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI adalah dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 23. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara responsoria, secara berbalasan, saya dan kemudian jemaat, dengan tema bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar dengan kuasa dari Roh Kudus, kami sekalian jemaat-Mu boleh Tuhan mampukan untuk menangkap makna dan arti dari firman Allah di dalam ibadah minggu kami saat ini, yang sekaligus akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi jemaat. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari jemaat, kita membaca secara berbalasan Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 23. Demikian firman Allah. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 23. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Tetapi ia tidak berakal dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu hari ini. Berbahagialah saudara-saudara, setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Sidang jemaat Gereja Pok Laheroi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin pada saat persiapan baptisan dan peneguhan sidi serta pengutusan dari saudara-saudara anak-anak kita kekasih ini, saya menyampaikan begini, bahwa saya diteguhkan sidi sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Tetapi walaupun 40 tahun yang lalu, saudara-saudara, saya masih ingat betul ayat Alkitab yang diberikan kepada saya pada waktu peneguhan sidi. Yaitu dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b yang berbunyi demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, apa sih sidi? Jangan sampai kita di sidi tetapi kita tidak tahu apa arti sidi. Secara singkat, Bapak Ibu Saudara-saudara, sidi adalah mengaku iman, mengikrarkan percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan juga percaya kepada Roh Kudus yang adalah Parakletos, penghibur dan penolong kita sekalian. Dan saudara-saudara, saya tekankan betul kemarin bahwa mengaku iman bukanlah perkara yang gampang. Mengikrarkan percaya kepada Dia bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena sejarah gereja mencatat, saudara-saudara, bahwa ada orang Kristen, ada yang mengaku iman percayanya, tetapi di dalam perjalanan kehidupannya ternyata kalah.
Di dalam perjalanan imannya ternyata dia menyangkal Yesus. Yang di dalam sini diikrarkan sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara-saudaraku, penyangkalan pada Kristus, sejarah gereja mencatat dengan berbagai sebabnya. Ada orang Kristen yang kalah, yang menyangkal imannya karena duit, karena uang, karena materi. Gak usah jauh-jauh, lihat saja di Alkitab. Bendahara Yesus, murid Yesus, Yudas Iskariot, yang selalu bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanan, kalah menjual Yesus, menyangkal imannya hanya karena 30 keping perak. Lihat juga Ananias dan Safira yang tega membohongi Tuhan, yang tega mendustai Roh Kudus karena materi. Ada juga saudara-saudara, orang Kristen yang kalah, yang menyangkal imannya kepada Kristus hanya karena laki-laki atau karena perempuan. Kalau di gereja ngomongnya, oh Yesus, engkau adalah segala-galanya. Nyanyiannya merdu, ku cinta Yesus selamanya. Oh hebat, luar biasa. Tetapi ketika ia jatuh cinta pada seorang laki-laki yang berbeda, jatuh cinta pada seorang perempuan yang berlainan iman, kalah, menyangkal Yesus. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan anggap remeh ini. Karena teman saya, rekan pendeta, yang pegang jemaat besar di Menteng, jatuh, kalah, karena seorang perempuan, kalah. Dan ada juga toh saudara-saudara yang menyangkal iman karena pangkat, karena jabatan, karena kedudukan. Oh, orang Kristen susah naik pangkat, susah dapat jabatan, ganti saja tip X. Ingat saudara-saudara, Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, untuk apa? Untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini? Untuk apa? Kalau jiwa kita binasa, untuk apa? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, iman kepada Tuhan bukanlah statis, bukan. Tetapi dinamis dan hidup. Dan iman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, harus dipupuk. Iman itu harus dipelihara. Dipelihara dengan doa, dipelihara dengan membaca dan merenungkan firman Allah, dipelihara dengan beribadah, bersekutu seperti ini. Bukan dibiarkan, bukan
dicampakkan, bukan, tapi dipelihara, dipupuk agar bertumbuh, agar berkembang, agar berbuah. Dan saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini dari Injil Matius pasal 13 mau secara gamblang dan jelas memberitakan kepada kita tentang benih firman Tuhan yang ditaburkan. Jatuh di tanah yang seperti apa? Ketika firman Allah diberitakan jatuh di hati jemaat yang seperti apa? Dan ternyata Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan bahwa yang ditaburkan benih firman Tuhan itu tidak semuanya jatuh di tanah yang baik dan subur. Tidak. Ada yang jatuh di pinggir jalan, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Sehingga ketika iblis datang, benih firman itu dirampas habis. Kemudian ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi benih firman Tuhan itu tidak berakar. Sehingga ketika datang masalah, ketika datang pergumulan, ketika datang penganiayaan, orang itu langsung goyah, murtad, dan menyangkal imannya. Dan selanjutnya juga dikatakan oleh Yesus ada yang jatuh di tengah semak duri. Hati yang berduri, penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki, penuh dengan dendam, berduri. Bagaimana bisa bertumbuh? Makanya dikatakan ketika jatuh di semak duri tidak berbuah karena dihimpit oleh iri dengki, oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus menginginkan supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang baik dan subur, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti serta memelihara dan melaksanakannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Akibatnya apa, saudara-saudara? Kalau benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik dan subur, ia akan bertumbuh, ia akan berkembang, ia akan berbuah. Alkitab katakan berbuah 100 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, atau 30 kali lipat, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita berdoa bersama. Kita berusaha untuk menjadi tanah yang baik dan subur, dengan memiliki hati yang bersih, bukan kotor, bukan hati yang culas, bukan, tapi hati yang bersih, hati yang selalu bersyukur, sehingga menghasilkan buah-buah dan menjadi berkat. Di tengah-tengah keluarga kita jadi berkat. Di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, studi kita jadi berkat. Di tengah-tengah gereja jadi berkat. Dan di tengah-tengah sesama kita jadi berkat.
akhirnya menutup khotbah minggu ini sebagai hamba Tuhan, kami mau mengucapkan kepada saudara-saudaraku, anak-anakku yang akan dibaptis dan diteguhkan sidi saat ini, jadilah tanah yang baik, bertumbuhlah dan berbuahlah. Amin. Kita sambut merespons firman Tuhan saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 281, bait yang pertama. Mengakukah saudara-saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus segala dosa saudara dan membangkitkan saudara-saudara dalam hidup baru yang dipimpin Roh Kudus? Kedua, percayakah saudara-saudara bahwa kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menyampaikan anugerahnya kepada saudara-saudara? Ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk membuang segala kepercayaan lain, melawan segenap kuasa kegelapan, dan mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun gereja, membangun jemaatnya di dalam kasih? Di hadapan Allah dan jemaatnya, apakah jawab saudara-saudara? Camkanlah bahwa kamu tidak saja berjanji kepada manusia, tetapi juga kepada Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, supaya kamu jangan murka, tetapi tetap setia dan tabah hati, serta berusaha untuk mewujudkan. Dan Tuhan yang Maha Tahu itu akan memberi kekuatan dan pertolongan kepada Dia, akan meneguhkan iman. Sekarang dipersilakan saudara-saudari sekalian. Pengakuan iman, kami mengundang Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Mari kita bersama gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita kepada Allah. Dan yang melandasi persembahan pada hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan kepada kamu. Dalam ibadah minggu ini, kantong persembahan yang akan diedarkan hanya satu kantong saja, dan kantong persembahan hanya dipegang oleh 2 jemaat. Khusus untuk saudara-saudari yang baru di sini baru, dimohon untuk maju ke depan meja altar memberikan persembahannya. Bapak Ibu jemaat, selain kantong persembahan, di depan juga tersedia kotak pemeliharaan gereja dan kotak pembangunan rumah pastori. Mohon partisipasi jemaat. Saat kantong diedarkan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 87 bait pertama dan seterusnya. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Dikau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kau yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan harapan mendapat perhatian kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus. Diberitahukan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dalam ibadah Minggu pagi dan sore. Bagi jemaat yang sudah sidi agar dapat mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Penambahan pendeta pembantu. Diberitahukan kepada jemaat bahwa berdasarkan pedoman kerja pendeta tenaga utusan gereja Pope Gereja Laheroi yang ditetapkan pada bulan Agustus 2019 dan hasil rapat MPH Majelis Jemaat tanggal 20 Mei 2020, maka pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 bertempat di ruang sekolah Minggu Laheroi telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka verifikasi, penelitian dan pembahasan berkas calon pendeta pembantu TUG Gereja Laheroi atas nama yang pertama Pendeta Welko Marpaung MTH MA, yang kedua Pendeta Eli Tituti Utami STH, dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sebagian persyaratan sebagaimana diatur dalam pedoman kerja pendeta TUG pada bab 6 pasal 13 ayat 2 dan pasal 14 tidak dapat dipenuhi kedua calon. Yang pertama, Pendeta Welko Marpaung MTH MAP tidak dapat menunjukkan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti masa vikariat. Yang kedua, Pendeta Eli Titi Utami STH tidak dapat menunjukkan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti masa vikariat dan belum mempunyai pengalaman sebagai pendeta jemaat minimal 3 tahun. Dengan tidak terpenuhinya persyaratan calon pendeta pembantu TUG sebagaimana dimaksud dalam pedoman kerja pendeta tersebut, maka kedua calon pendeta pembantu TUG tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses menjadi pendeta pembantu di PO Gereja Laheroi. Majelis Jemaat akan mencari calon pendeta pembantu TUG lainnya sesuai dengan pedoman kerja pendeta TUG PO Gereja Laheroi. Bidang pembinaan pendidikan, penelitian, pengembangan dan katekisasi reguler. Diberitahukan kepada orang tua wali siswa katekisasi reguler tahun ajaran 2019-2020 bahwa anggota sidi baru diundang untuk hadir dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dalam kegiatan gladi bersih hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 18.30 WIB di gedung Gereja Laheroi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haryo Budi Santoso STH yang telah menyampaikan firman Tuhan dan seluruh petugas yang ambil bagian dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Sedikit tambahan bahwa pada hari ini setelah ibadah nanti jam 12 siang akan ada peresmian pembangunan rumah pendeta. Mohon segala undangan dan komisi serta Bapak Ibu jemaat yang berkenan hadir untuk hadir dalam peresmian rumah pendeta yang kita lihat di samping gereja. Demikian informasi tambahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Puji-pujian dan syukur kami naikkan kehadirat Bapa di surga dalam Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan kepada seluruh jemaat yang memungkinkan jemaat-Mu ada dan hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih atas ibadah sakramen baptisan kudus dan peneguhan sidi yang boleh berlangsung saat ini. Dalam syafaat kami saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita, saudara-saudara kami yang mengalami beban hidup yang berat, saudara-saudara kami yang mempunyai masalah. Apakah itu karena pekerjaan, atau karena pergumulan, atau karena studi.
Tuhan, Engkau melawat mereka. Secara khusus kami berdoa untuk anak kekasih kami, Saudari Jenny Ventaka, yang pada saat ini sedang melaksanakan ujian tulis berbasis komputer. Tuhan berikan hikmat akal budi, dan Tuhan berikan yang terbaik dan yang terindah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Tiur Masilitongo Boruna Baban, Bapak Peginting, Ibu Mariana Sitinjak, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Enieti Nyalam, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manulang, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Diki Kurniawan, Ibu Foni Dance, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak John Lee Hasugian, Bapak Permin Sitorus, Ibu Veru Lewak KBC, Bapak Tukiman, orang tua dari Majelis Jemaat Ibu Eko Siwi, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau berkenan menjamah, memberikan kekuatan iman dan pemulihan yang dari Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan pemilihan calon majelis periode tahun 2020-2024. Tuhan berkati, termasuk panitia pemilihan di dalamnya. Demikian juga kami berdoa untuk rencana peresmian rumah pendeta POG Gereja Laheroi sebentar lagi. Tuhan juga persiapkan dan Tuhan berkati dengan penuh ucapan syukur. Bapa di surga, kami mohon petunjuk bimbingan serta kekuatan dan pertolongan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu, majelis jemaat, komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 di dalam pelayanan bagi jemaat di Gereja Laheroi ini. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk PGI dan PGIW DKI Jakarta dengan gerakan oikumenenya lewat gereja-gereja di dalam jajarannya untuk menuju gereja yang esa di Indonesia. Bapa di surga, sebagai warga negara, kami juga tidak pernah lupa untuk berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, khususnya di dalam mengatasi bencana pandemi COVID-19 agar cepat berlalu. Dan biarlah Tuhan berkati seluruh jajaran yang ada, termasuk tim gugus tugas protokol kesehatan POG Gereja Laheroi. Akhirnya kami jemaat-Mu mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas anugerah rahmat dan kasih sayang Tuhan, termasuk atas berkat-berkat karunia hari ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran dalam kurun waktu tanggal 6 sampai dengan 12 Juli 2020. Di dalam nama Yesus, Engkau lengkapi sukacita dan syukur dari seluruh jemaat-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kepada kami semua. Berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 114 bait yang pertama. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, kami persilakan